Halo Sobat Interest semuanya, kembali lagi kita di Jackpot edisi yang ketiga. Tentunya edisi ini ditunggu-tunggu sekali oleh Sobat Interest dimanapun berada. Di edisi kita kali ini kita akan membicarakan tentang mekanisme baru pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, atau yang lebih kerennya kita sebut dengan mekanisme RPATA. Tentunya di mekanisme ini, di perbincangan kita pada pagi hari ini, saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kepala KPPN Sanggau, kepada Bapak Agus. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak untuk bisa berbincang-bincang singkat kita pada pagi hari ini. Apa kabar Pak? Baik kabarnya Mbak Tania. Gimana kabar Mbak Tania? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih banyak sekali lagi ya Pak ya. Pada jackpot kita kali ini kita tentunya akan membicarakan terkait mekanisme RPATA yang sudah yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan Sobat Interest semua. Mungkin bisa langsung saja Pak, apa itu mekanisme RPATA? RPATA itu sebenarnya singkatan dari rekening penampungan akhir tahun anggaran ya. Nah, rekening ini adalah jenisnya adalah rekening lain-lain yang dimiliki oleh Bendahara Umum Negara. Nah, rekening ini untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan antara batas akhir waktu penyampaian SPM ke KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember, atau juga untuk menampung dana untuk membayar pekerjaan yang dilakukan perpanjangan waktu sampai dengan tahun anggaran berikutnya. Demikian. Oh baik Pak. Jadi mekanisme RPATA ini kan baru ya Pak ya. Berarti sebelumnya ada yang sebelumnya, yaitu menggunakan bank garansi sebelumnya, betul. Sebelumnya. Nah, apa sih Pak perbedaan atau keuntungan mekanisme RPATA yang baru ini dibandingkan dengan mekanisme bank garansi yang digunakan di tahun sebelumnya? Memang ada perbedaan ya penggunaan mekanisme bank garansi dengan mekanisme RPATA. Kalau RPATA ini pencairan dananya dari rekening kas umum negara itu ditujukan ke rekening penampungan. Baru kemudian nanti saat dilakukan pembayaran itu dari rekening penampungan itu ditujukan kepada rekening pihak ketiga atau penyedia barang dan jasa. Nah, kalau menggunakan mekanisme bank garansi, pencairan dananya dari rekening kas umum negara langsung kepada pihak ketiga, yaitu penyedia barang dan jasanya. Dan kalau RPATA itu tidak ada risiko kerugian negara, karena apa? Yang dibayarkan sebesar prestasi yang diselesaikan oleh penyedia barang dan jasa. Sementara kalau untuk mekanisme bank garansi, nah ada potensi kerugian negara, karena apa? Saat dilakukan pencairan atau klaim atas bank garansi atau asuransi itu kadang butuh waktu yang lama, atau butuh proses yang kadang sifatnya di sana dalam tanda kutip ada konflik gitu. Karena kalau perusahaan asuransi biasanya kan kita membayar premi asuransi, kemudian kalau ada klaim atas pekerjaan yang tidak selesai, nilainya kemungkinan lebih besar dari premi asuransi yang tadi dibayarkan oleh perusahaan atau penyedia barang dan jasa tadi gitu. Nah, di sini juga kadang menimbulkan konflik juga, bisa terjadi gugatan-gugatan. Nah, seperti itulah. Nah, ini dengan mekanisme RPATA sangat membantu sekali, karena kita di KPPN menjadi lebih safe gitu, karena tidak perlu kita berhadapan dengan penyedia barang dan jasa maupun penjamin gitu, sehingga tidak harus ada penyelesaian di pengadilan atau gitu. Itu kan kalau ada hal seperti itu membuat kita juga tersita waktunya. Demikian.
Mungkin itu. Oh, jadi Ya. gitu ya Pak. Jadi lebih aman sebenarnya Iya, mekanisme pasti Airpata ini ya Pak. lebih aman. Kita selalu memperbaiki mekanisme di dalam pelaksanaan APBN ini, Iya. bagaimana yang lebih aman, lebih baik dan lebih praktis juga. Tentunya juga untuk menghindari adanya kerugian negara gitu. Seperti itu, Mbak. Oh, baik Pak. Jadi sebenarnya mekanisme Airpata ini membantu ya Pak ya, baik untuk negara juga Iya, untuk betul. satkernya ya Iya, Pak ya. iya. Nah, terus juga Pak di mekanisme Airpata ini kontrak atau syarat apa gitu untuk suatu kontrak bisa didaftarkan atau bisa menggunakan mekanisme Airpata tersebut Pak? Ya, pada prinsipnya tadi sudah saya sampaikan bahwa mekanisme Airpata ini digunakan untuk pembayaran yang pekerjaannya direncanakan untuk diserah terimakan antara batas waktu terakhir pengajuan SPM atau tagihan ke KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember. Atau juga untuk pekerjaan yang diberi waktu penyelesaian sampai dengan tahun anggaran berikutnya, namun ada batas maksimalnya yaitu 90 hari. Itu dari tahun anggaran yang berjalan itu, sehingga itu bisa dilakukan tetap atas beban APBN tahun anggaran berjalan gitu, sehingga tidak ada pelanggaran atau dari asas tahunan itu, karena kita tahu bahwa APBN itu dibatasi periode tahunan ya. Untuk pekerjaan yang dilakukan atau diselesaikan pada tahun berkenaan, itulah yang bisa dilakukan pembayaran seperti itu. Oh, baik. Ya. Iya baik Pak. Terus juga Pak di mekanisme Airpata ini kan seperti yang kita tahu ada Iya. 3 jenis SPM ya Iya, Pak ya. iya. SPM yang pertama itu pencadangan atau penampungan. Iya. SPM yang kedua itu pembayaran dan penihilan. Mungkin bisa Iya. dijelaskan secara singkat saja Pak mekanisme dari ketiga SPM itu. Baik. Untuk mekanisme SPM penampungan itu diawali dari PPK menghitung berapa nilai yang harus dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Nah, Mbak Tania kan tahu gitu, di akhir tahun anggaran ini ada batas-batas waktu kapan terakhir menyampaikan SPM ke KPPN ya. Betul Pak. Nah, karena ada jeda antara batas waktu tadi sampai dengan akhir tahun anggaran, nah itulah kemudian dilakukan pencadangan atau ke penampungan tadi. Jadi dihitung terlebih dahulu prestasi pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan akhir tahun, atau juga dihitung kalau memang ada perpanjangan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, dihitung sampai dengan pekerjaan itu selesai itu berapa. Nah, setelah itu dibuatkan SPM penampungannya itu dan diajukan ke KPPN. Nah, kemudian KPPN memproses menjadi SP2D penampungan. Mekanismenya seperti biasa, dilakukan perubahan data kontrak dulu, itu dilakukan adendum, kemudian setelah itu baru dicek besaran dari nilai yang diajukan itu dengan SPM yang masuk itu, kemudian terbitkan SP2D penampungan. Nah, SP2D penampungan itu memindah bukukan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan itu. Nah, rekening penampungan itu dikuasai oleh Kuasabun Pusat, yaitu Direktorat BKN di sana. Iya. Nah, seperti itu. Untuk akun yang digunakan itu akun 52, kemudian dilakukan pemotongan sekaligus. Seluruh dari pengeluaran itu dipotong menggunakan akun 81 ya, akun non anggaran ya itu, untuk memindahkan ke akun non anggaran di rekening Airpata tadi. Jadi SPM dan SP2D tadi nihil itu, neto adalah nihil.
Yang berikutnya adalah SPM pembayaran ya. Betul. Nah, untuk SPM pembayaran itu diterbitkan saat pekerjaan telah selesai. Itu yang pertama. Atau saat batas waktu yang diberikan untuk perpanjangan itu sudah berakhir. Nah, kemudian dihitung berapa prestasi yang diselesaikan oleh penyedia barang jasa. Nah, sebesar itulah yang dilakukan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. Nah, mekanismenya hampir sama. Perbedaannya adalah untuk SP2D pembayaran itu yang melakukan PPR adalah Direktorat PKN di Jakarta itu, untuk memindahkan dana dari rekening penampungan tadi, RPATA tadi, ke RPK Bunp, tempat di mana penyedia barang jasa tadi membuka rekening, memiliki rekening. Atau kalau rekeningnya di bank lain yang bukan RPK Bunp, dia akan ditransfer dari RPK Bunp ke rekening penyedia barang dan jasa. Nah, yang terakhir adalah SPM penihilan. Ya, untuk SPM penihilan itu adalah untuk memindah bukukan dalam hal terdapat saldo rekening RPATA tadi, dipindah bukukan ke rekening kas umum negara. Nah, untuk pemindah bukuan ini kenapa dilakukan? Karena dimungkinkan nilai atau dana yang tadi dipindah bukukan ke rekening penampungan itu lebih besar dari prestasi pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak ketiga tadi, sehingga masih ada saldonya. Nah, saldo itu kemudian harus dinihilkan, dananya dikembalikan ke rekening kas umum negara gitu, dengan menerbitkan SPM penihilan yang oleh KPPN diterbitkan SP2D penihilan. Nah, yang melakukan PPR adalah Direktorat PKN juga itu, untuk memindah bukukan dari rekening RPATA ke rekening kas umum negara. Nah, untuk akun yang digunakan adalah akun 82 dengan dipotong untuk tahun berjalan itu menggunakan akun 52, mohon maaf. Akun yang digunakan adalah 52 sebagai pengembalian belanja ya untuk tahun berjalan. Sementara kalau SPM atau SP2D tadi itu terbitnya di tahun anggaran berikutnya, itu akun yang digunakan untuk pemotongan adalah akun 42 ya, untuk penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Itu yang mungkin perlu diperhatikan pada saat nanti melakukan penihilan dari rekening RPATA tadi. Demikian mungkin, Mbak. Iya, baik Pak. Jadi selain 3 SPM di mekanisme RPATA ini, juga yang perlu diperhatikan oleh Sobat Interest yaitu terkait SPM penihilan ya Pak ya, yang paling lumayan tricky ya Pak ya. Ada perbedaan di mana kode akun untuk SPM penihilan di tahun berjalan dan juga di tahun anggaran tahun berikutnya ya Pak ya. Iya, betul. Wah, mungkin masih banyak sebenarnya Pak ya Pak informasi yang bisa dikulik dari mekanisme baru ini, mekanisme RPATA. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Interest yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir jackpot kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Terima kasih Sobat Interest.